Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendownload SB-admin, sebuah template SB-admin Bootstrap 5. Untuk tutorial mendownloadnya, pertama buka terlebih dahulu Google Chrome masing-masing, kemudian kita search SB-admin Bootstrap 5. Setelah ditemukan, tinggal masuk ke websitenya dan download. Setelah di-download, kalian masuk ke folder, ke file explorer. Kemudian kita cari tadi file yang sudah di-downloadnya ini. Kemudian kalian bisa cut terlebih dahulu. Kemudian pindahkan ke dalam project Laravel kita. Untuk project Laravelnya menyesuaikan, kalau saya taruhnya di SAMPP, kemudian di htdoc, dan ada di sini namanya Laravelku. Kemudian masuk ke bagian public. Nah, di sini kalian terlebih dahulu buat folder aset. Setelah dibuat, kemudian masuk dan paste tadi yang sudah di cut. Kemudian ekstrak di sini. Setelah diekstrak, kalian rename menjadi SB-admin. Oke, setelah selesai menaruhnya, kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Kita masuk terlebih dahulu ke folder project kita, itu Laravelku. Setelah di-download dan kita pindahkan ke dalam project kita, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat file yang bernama main.blade. Nah, untuk sebelum menambahkan file main.blade, kita download terlebih dahulu yang namanya extension namanya tuh blade, untuk templating blade-nya. Namanya itu Laravel Blade Snippets. Kalian download terlebih dahulu. Setelah download, kita cari dan masuk ke bagian struktur projectnya, kemudian kita ke dalam folder layout. Nah, di sini kita buat file yang bernama main.blade.php. Oke, setelah sudah dibuat, kita cari ke dalam public, kemudian asset, dan ini yang tadi Bootstrap yang di-download, yang index.html-nya isinya cukup dikopikan saja semuanya. Kemudian balik lagi ke main.blade-nya dan dipaste. Setelah dipaste, kemudian kita masuk lagi ke folder view. Kemudian kita buat yang namanya dashboard.php. Sebentar, namanya tuh di sini. Oke, dashboard.blade.php. Untuk isi dari dashboard blade.php ini, kita menggunakan metode yang namanya extend. Kemudian nama ini itu layout.main. Metode ini tuh berfungsi untuk mewarisi view dari induknya. Untuk induknya sendiri berarti dipanggil dari folder layout, file main, berarti main.blade yang ini dipanggil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masuk terlebih dahulu ke terminal dan kita buat sebuah controller. Untuk membuat sebuah controller cukup mudah dengan tools artisan, yaitu PHP Artisan make controller. Kemudian nama controllernya itu dashboard controller. Setelah controllernya dibuat, kita masuk ke dalam dashboard controllernya. Kita cari dulu mana controllernya, itu di bagian app, http, kemudian controller. Nah, ini ada. Untuk functionnya kita ubah di yang komenan ini menjadi public function index, kemudian
kita kembalikan dengan dashboard. Kemudian kurang tutup. Setelah kita isi dan ubah di dashboard controllernya, kita masuk terlebih dahulu ke bagian routingnya agar bisa berjalan di webnya. Kita cari di bagian web.php, kemudian bagian yang ini kita cukup salin dan ubah sedikit. Untuk ininya kita ubah menjadi dashboard, dan home controllernya kita ubah menjadi dashboard controller, dan name-nya juga kita ubah. Oke, setelah itu kita coba jalankan dengan PHP Artisan Serve, kemudian kita lihat hasilnya di web. Pastikan untuk running terlebih dahulu web servernya seperti MySQL dan juga SMTP-nya. Kita masuk ke bagian dashboard. Nah, untuk tampilannya dikarenakan masih acak-acak gini karena file yang CSS sama JavaScript-nya itu impornya mungkin salah. Cari pada bagian crop tuh yang ini CSS ini, kita arahkan ke dalam folder asset. Nah, yang dalamnya itu ada sbadmin. Kemudian untuk CSS sudah, kita scroll lagi dan cari pada bagian JavaScript-nya. Untuk JavaScript-nya pasti ada di bagian bawah sini. Cukup di paste saja. Oke, kemudian kita save, kita balik lagi ke webnya, kemudian kita refresh. Nah, berhasil. Oke, mungkin cukup sekian instalasi template Bootstrap 5 pada project Laravel kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.